Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kiki Desnita Saputri, NIM 170461020 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Oke, jadi video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Hadli Lydia Rikayana. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar akuntansi sektor publik dan teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yuk, kita langsung aja. Nah, jadi yang pertama, kita bakalan jelasin tentang standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi itu merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Oke, jadi proses penetapan dan pelaksanaan akuntansi sektor publik ini merupakan masalah yang sangat serius bagi praktik akuntansi, profesi akuntansi, dan pihak-pihak yang berkepentingan teman-teman. Terus, penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi ini merupakan faktor yang sangat penting agar standar akuntansi ini dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri. Oke, jadi ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi sektor publik. Mau tahu? Yang pertama, standar akuntansi ini memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen dalam mengaudit laporan. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel. Contohnya, bidang perpajakan, regulasi, dan lain-lain. Dan yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar akuntansi adalah sebisa mungkin kita menghindari terjadinya standar yang overload. Standar overload itu seperti apa sih? Nah, standar overload itu yang pertama, standar terlalu banyak. Terus yang kedua, standar terlalu rumit. Yang ketiga, tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya teman-teman. Nah, yang keempat, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Lalu yang kelima, standar yang kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, perbedaan antara laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, dan perbedaan antara organisasi besar dan organisasi kecil. Lalu yang terakhir, ada pengungkapan yang berlebihan teman-teman. Terus ada juga pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya. Oke, jadi teman-teman udah pada paham ya tentang konsep standar akuntansi sektor publik itu seperti apa? Jadi sekarang kita lanjutin materi yang kedua. Oke, jadi di materi kedua ini kita akan membahas tentang teknik-teknik akuntansi sektor publik. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum? Ada berapa teknik akuntansi sektor publik? Ya. Jadi menurut jurnal yang berjudul Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, ada 3 macam teknik akuntansi sektor publik menurut Nordiawan dan kawan-kawan teman-teman. Yang pertama, itu ada akuntansi dana, yang kedua akuntansi anggaran, dan yang ketiga akuntansi komitmen. Jadi menurut jurnal ini, akuntansi dana itu membuat dana-dana dalam sistem akuntansinya teman-teman. Pemasukan yang dimiliki organisasi sektor publik kemudian diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol
apakah suatu dana tertentu telah digunakan sesuai dengan tujuannya. Oke, jadi pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dananya, teman-teman. Penggunaan dana dan peran anggaran itu sangat penting dalam organisasi sektor publik ini. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana dimaknai sebagai dana kas. Namun, saat ini, dana itu dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non-kas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Sistem akuntansi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi atau accounting entity dan entitas anggaran atau budget entity yang berdiri sendiri, teman-teman. Nah, penggunaan akuntansi dana ini merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana itu dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti itu ya. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari Dewan Legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundang-undangan. Nah, sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Jadi, ada dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik ini sendiri, teman-teman. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable funds. Nah, dana ini digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, lalu saldo laba yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Nah, jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable funds, yaitu untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Nah, jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis, jadi itu bedanya ya. Nah, teknik akuntansi sektor publik itu sendiri yang kedua, menurut Nur Iyawan dan kawan-kawan, ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Terus tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Oke, jadi teknik akuntansi anggaran itu merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry, teman-teman. Nah, jumlah belanja yang dianggarkan atau dikreditkan terhadap akun yang sesuai, kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Nah, teknik akuntansi anggaran ini dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Nah, tujuan teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tadi ya teman-teman ya. Lalu alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran ini, anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat selisih. Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk akun keuangan, bukan isi dari akun itu sendiri. Oke, tapi ada kelemahan teknik akuntansi anggaran nih. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu teknik ini tuh sangat kompleks. Jadi akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Seperti itu ya akuntansi anggaran. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang akuntansi dana, akuntansi anggaran, dan yang ketiga, teknik akuntansi sektor publik
menurut jurnal yang sama, ada akuntansi komitmen. Nah, akuntansi komitmen atau commitment accounting, akuntansi komitmen ini mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melakukan transaksi tersebut, teman-teman. Artinya, transaksi diakui, tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, gitu ya. Namun, pada saat yang lebih awal, yaitu saat pesanan dibuat dan diterima. Selanjutnya, tujuan utama akuntansi komitmen itu adalah untuk pengendalian anggaran, teman-teman. Nah, agar manajer dapat mengendalikan anggaran, maka manajer harus tahu dong berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Lalu dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran. Nah, tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur yang belum diterima, dan oleh karena itu membuat catatan sendiri agar tidak melakukan pemborosan anggaran, gitu ya. Oke, jadi akuntansi komitmen ini berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Nah, meskipun akuntansi komitmen ini dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Nah, akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Oke, pada umumnya tidak ada kewajiban hukum atau legal liability untuk patuh terhadap order yang terjadi, dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Nah, hal ini akan menjadi sulit untuk mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang mana hanya mendasarkan pada order yang dikeluarkan. Jadi, itu penjelasan tentang akuntansi komitmen ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi kita udah membahas tentang standar akuntansi sektor publik dan teknik-teknik akuntansi sektor publik. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian, dapat memberikan informasi lebih kepada kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!